Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Dialog NTV Prime. Saya masih berdiskusi dengan Bupati Sidoarjo Subandi dan juga pakar teknik sipil struktur ITS Muji Irmawan. Saya kembali ke Pak Bupati. Pak Subandi, apakah setelah dievaluasi Pak Bupati akan ada nanti langkah hukum yang ditempuh oleh pemerintah kabupaten terhadap pengelola bangunan dan gedung di pondok pesantren, Pak? Terima kasih ya, karena hari ini kita masih menyelesaikan korban dulu ya. Ya. Ya, ini yang penting itu dulu ya, itu selesaikan dulu ya, namanya kita ngurus pondok pesantren dan lain ya. Langkah yang terbaik nanti seperti apa akan kita lakukan yang lebih baik lagi ya, seperti itu ya. Ya, termasuk mungkin evaluasi bangunan-bangunan lain di sekitar pondok pesantren, Pak. Betul, jadi nanti kita sebagai pimpinan daerah tetap akan memfasilitasi ya, karena kita kan sudah kerjasama dengan ITS ya, tentu kita terus kita lakukan gimana struktur bangunan itu betul-betul sesuai dengan apa namanya RAB atau sesuai dengan progres yang akan dilakukan. Biarkan nanti tidak terjadi seperti yang terjadi korban pada hari ini. Seperti itu, Mas. Ya, mungkin juga bisa terkait dengan perizinan bangunan, Pak. Apakah terjadi kecolongan di situ sehingga kemudian pengawasannya lemah? Jadi tentunya gini ya, kita bukan masalah kecolongan dan tidak, semua sudah kita fasilitasi ya. Jadi hari ini yang penting kita gimana menyelamatkan korban dulu. Setelah itu nanti kita bersama-sama untuk benar-benar. Seperti itu, Mas. Pak Subandi, saya ingin kembali mengonfirmasi karena ada beberapa kesimpang siuran data yang kami terima di redaksi. Untuk korban yang belum dievakuasi, total berapa, Pak? Yang belum, Pak? Ya. Yang belum ya, ini yang belum ya, masih ya. Kita itu semuanya yang belum diketahui ya, Mas ya. Betul, yang total belum diketahui semua. Ya. Betul, Pak. Ya, yang belum diketahui semua 91. 91 orang, Pak ya. Oke. Ya. Kalau ditambahkan dengan 4 yang tadi masih hidup itu di luar 91 ya, Pak ya? Termasuk itu. Oh, sudah termasuk. Oke. Iya, termasuk itu ya. Oke, jadi ini untuk ke-91-nya ini apakah ada data bahwa kesemuanya merupakan santri yang memang saat itu sedang sholat asar atau ada warga di luar pesantren, Pak? Tadi gini ya, tadi untuk pendataan santri, ini semuanya santri itu kurang lebih 1031 santri ya. Yang hari ini yang sudah ada izin pulang 314. Jadi semua sudah terdata semua. Ya. Jadi yang dari rumah sakit semua sudah terdata. Yang meninggal sudah terdata. Jadi jumlah tinggal 414. Nah, 414 data kita semuanya yang belum terdata menurut data yang ada ini tinggal 91 yang belum dilaporkan. Nah, ini kita masih menunggu update data yang terbaru. Seperti itu, Mas. Oh, oke. Apakah 91 ini memang benar-benar masih berada di lokasi ambruknya bangunan atau mungkin ada yang tidak masuk atau mungkin izin pulang atau bolos mungkin, Pak? Jadi mohon izin ya Mas Doni ya, karena dengan kondisi seperti ini kadang tuh namanya anak langsung pulang tidak izin atau apa namanya kan lagi panik ya. Ya. Nah tentu keluarga kita masih belum bisa mendata detail itu. Nah nanti sambil nunggu evaluasi yang ada, kalau itu nanti yang hidup sudah selesai, yang sudah itu lain kita baru tahu kita yang di dalam itu berapa. Berarti nanti kita akan ngecek. Tadi saya sudah berkoordinasi Pak Kapolres, Pak Kapolda, mapping ini minta data resmi semuanya. Nah ini kita masih menunggu data update yang betul-betul bisa nanti untuk pegangan kita semuanya. Terima kasih, Mas. Artinya ada komunikasi intensif dengan pengelola pesantren ya, Pak ya? Betul, betul. Ya, Pak, terkait dengan relokasi santri, kemudian proses belajar mengajar, bagaimana keputusan dari pemerintah kabupaten? Untuk hari ini, karena dengan kondisi seperti ini ya, ini diliburkan dulu ya, diliburkan ya. Nanti dengan waktu yang ditentukan oleh pondok pesantren ya, karena hari ini masih kondisinya seperti itu, kita lagi bergabung ya. Tentu harapan kita juga kita harus menyadari sebagai orang tua santri dan lain ya. Mudah-mudahan nanti kalau ini sudah selesai semuanya akan kembali lagi ke pondok pesantren kembali, seperti itu, Mas. Baik, saya kembali ke Pak Muji. Pak Muji, tolong diluruskan kalau analisa saya kemungkinan bangunan itu bisa ambruk itu kan setidaknya ada 2, Pak. Yang pertama kegagalan struktur, kemudian yang kedua mungkin kena mutu, kualitas atau umur betonnya masih muda, Pak. Nah, bagaimana analisa Anda, Pak Muji? Jadi perlu kami sampaikan bahwa untuk bangunan pondok pesantren ini pondasinya sudah cukup bagus. Karena ini bangunan tumbuh dan
masih dalam proses penyelesaian, Iya. maka memang yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa yang mungkin akan kelupaan dalam hal ini adalah sambungan antara kolom lantai 1, kolom lantai 2, kolom lantai 2, kolom lantai 3, dan sebagainya. Berarti Apakah lantai ini masih 2 ke terjadi atas ini Pak ya? Iya, lantai 2 ke lantai 3, lantai 1 ke lantai 2, kan sambungannya seperti itu. Iya. Nah ini kan ada kaidah-kaidah teknis yang harus dipenuhi agar sambungannya tadi monolit, menyambung, menyatu, sehingga tidak akan mendapatkan kestabilan yang cukup. Apakah ini masuk kegagalan struktur atau kegagalan bangunan? Ya ini kalau istilah teknisnya masih kegagalan struktur. Iya. Jadi seperti itu. Sehingga kita akan mengevaluasi lagi lebih detail nanti adalah mulai mutu betonnya kayak apa, dimensi tulangan seperti apa, nanti akan muncul laporan lengkap secara detail bagaimana kondisi existing bangunan pondok pesantren ini yang memang terjadi di lapangan.